Halo semuanya, perkenalkan saya Novan Agilida dengan NIM 25010226279. Pernahkah Anda berpikir mengapa siswa SD sangat suka pamer hasil karya mereka, sementara siswa SMP atau SMA sibuk mencari jati diri mereka? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Hari ini, kita akan membahas salah satu teori paling fundamental dalam dunia pendidikan, yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Di teori ini akan membantu kita sebagai calon pendidik untuk memahami bahwa siswa tidak hanya belajar dari akademik, tapi juga sedang berjuang dalam krisis psikologis di setiap tahap usia mereka. Untuk mengetahui hal itu, kita perlu tahu dahulu siapa itu Erik Erikson. Dia adalah seorang psikolog ternama abad ke-20 yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson adalah sebuah teori pengembangan kepribadian yang komprehensif. Teori ini menyatakan bahwa individu berkembang melalui 8 tahapan yang membentang sepanjang hidupnya dari bayi hingga usia lanjut. Apa inti dari teori ini? Erikson percaya bahwa perkembangan manusia terjadi dalam 8 tahapan sejak lahir hingga tua. Di setiap tahapan, individu akan menghadapi yang namanya krisis psikososial yang unik, semacam pertarungan internal. Jika krisis ini berhasil diatasi, individu akan mengembangkan kebajikan atau virtual, sebuah kekuatan psikologis. Jika gagal, mereka bisa mengalami masalah dalam perkembangan mereka. 8 tahapan psikososial menurut tokoh Erikson. Yang pertama, ada kepercayaan versus kecurigaan. Ini terjadi pada usia 0 sampai usia 1,5 tahun. Yang kedua, ada otonomi versus malu dan ragu. Ini terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, ada inisiatif versus rasa bersalah, yang akan terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Keempat, ada kerajinan versus rasa rendah diri yang akan terjadi pada usia 5-12 tahun. Kelima, ada identitas versus kebingungan peran yang terjadi pada usia 12-18 tahun. Keenam, ada keintiman dan versus isolasi yang terjadi pada usia 18-40 tahun. Ketujuh, ada generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia 40-60 tahun. Kedelapan, ada integritas ego versus keputusasaan yang terjadi di usia 65 tahun ke atas. Salah satu contohnya seperti seorang guru seni rupa tidak hanya nilai atau hasil akhir siswa, namun seperti saat terjadinya pameran karya, ia akan memberitahu atau memberi label pujian spesifik pada setiap karya siswa. Contohnya seperti pewarnaanmu sangat rapi atau idemu itu unik. Hal ini akan membangun rasa industri atau kemudian pada diri siswa. Contoh lainnya, seperti sekolah akan menyediakan beragam ekstrakurikuler, mulai dari debat, coding, hingga band. Dan guru BK akan secara aktif memfasilitasi diskusi karir. Kegunaannya agar siswa dapat mencoba berbagai topik dan menemukan identitas mereka serta bakat mereka. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori psikologikal dari tokoh Erik Erikson, yaitu untuk kelebihan sendiri ada perspektif sepanjang hayat, menekankan lingkungan sosial dan budaya, serta fokus pada identitas yang relevan. Dan kekurangannya ada konsep abstrak dan sulit diukur, tahapan yang terlalu kaku, serta potensi bias budaya dan gender. Di sini kita mengetahui bahwa tugas guru bukan hanya sebagai pemberi pelajar atau mengajar saja, tapi juga sebagai fasilitator kepada siswa agar siswa dapat memenangkan psikologi mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teori psikologi Erik Erikson. Maaf jika ada beberapa kata yang salah. Itu saja, sekian dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.